Tuh. Tuh. Ya. Tuh. Nah. Ini pisau ini sangat mudah. Kalau saya tes ketajaman pisau bukan lagi menggunakan kertas. Saya menggunakan bulu tangan. Kebetulan bulu tangan saya lembut. Nah, kelembutan bulu tangan saya inilah yang kalau dia bisa memotong bulu tangan saya yang lembut, itu sudah sangat tajam menurut saya. Seperti ini. Nah, dia langsung bisa memotong bulu tangan saya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat atau tidak ya. Papa mau? Mau lah. Mantap. Ada baru nggak nih, Cip? Bel. Mau. Mau dong. Mantap ya. Mantap guys. Yuk kita bareng 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Yuk 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Teman-teman, kali ini kita akan membuat video tentang grafting anggur ya, cara grafting. Tapi sebenarnya saya udah beberapa kali, udah banyak buat video tutorial cara grafting, model dari maksud saya mulai dari grafting model sisip ya, model belah atau V, model Z, sampai sambung pucuk pun pernah kita buatkan tutorialnya ya. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan lebih detail dari semua metode grafting itu. Semuanya bagus sebenarnya teman-teman, semuanya bagus. Tinggal nyamannya kita aja mau dibuat model apa. Kalau saya sih terkadang semua itu saya pakai. Karena tergantung juga kondisi rootstock ya, makanya nyamannya seperti apa. Ketika rootstock itu kecil, sebaiknya kalau saya dibelah seperti itu ya, atau model V, bisa juga model Z. Kalau dia besar, kita sisip ya, kita buka kulitnya lalu kita sisip seperti itu. Itu tujuannya teman-teman. Kalau memang gagal kita sambung, kita pelihara tunasnya dari rootstock ini, lalu nanti setelah tunas tumbuh kita sambung pucuk seperti itu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita hobi grafting atau sambung, sebaiknya metode-metode itu kita kuasai semua. Jadi mempermudah kita sendiri ya. Nah, tapi dari semua itu kan sudah banyak saya jelaskan ya, udah 3 atau 4 video ya tentang metode grafting, dan saya itu memang saya buatkan sendiri-sendiri videonya agar fokus ke satu model itu teman-teman. Jadi nggak kemana-mana ya cabang obrolannya atau pembahasan di video ini sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman faktor-faktor keberhasilan kita grafting itu. Kalau syarat utamanya ya atau syarat dasarnya memang kambium harus bertemu dengan kambium ya. Tetapi ternyata setelah saya pelajari tidak hanya itu teman-teman. Banyak faktor-faktor pendukung yang ternyata memang sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan kita dalam melakukan grafting atau sambung ini ya teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan mudah-mudahan detail juga. Jadi biar teman-teman kalau grafting persentase keberhasilannya bisa tinggi juga ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, salah satu kunci keberhasilan kita dalam grafting ternyata pisau grafting salah satu faktor penentu juga. Ini faktor kunci. Setelah saya
pelajari, saya pahami ya, saya ngobrol juga dengan teman-teman, ternyata pisau grafting adalah salah satu faktor kunci keberhasilan kita dalam melakukan grafting ya. Salah satu ya teman-teman. Nah, jadi pisau grafting yang tajam ini sangat penting peranannya. Jadi kita nggak bisa menggunakan hanya asal pisau grafting saja atau pisau yang tumpul. Sebaiknya kita gunakan pisau yang tajam ya teman-teman. Kalau untuk merek terserah mau merek apa, teman-teman yakinnya yang mana, yang teman-teman biasa gunakan, yang penting tajam teman-teman. Nah, selain tajam, kalau kita baru membeli pisau grafting, biasanya dia tingkat kemiringannya hanya sebelah saja teman-teman, hanya sebelah sininya tidak miring seperti itu ya. Jadi sebaiknya ketika kita baru membeli pisau grafting seperti ini merek Victorinox teman-teman, ini saya rekomendasikan juga, saya sarankan jika teman-teman suka grafting menggunakan pisau ini. Dia sedang ya, bukan pisau murah, bukan juga pisau yang terlalu mahal. Untuk harga dia sedang, tapi kualitasnya boleh diuji nih teman-teman. Untuk 100 kali kita grafting ini belum akan tumpul. Nah, jadi ketika kita baru beli, kita lanjutkan. Ketika kita baru membeli pisau grafting Victorinox seperti ini, sebaiknya kita asah dulu lagi. Kita asah bagian sisi sebelah kanannya ya. Kalau sebelah kiri dia sudah miring seperti ini ya. Nah, kita asah, kita tipiskan juga bagian sebelah kanannya. Jadi tujuannya ketika kita grafting, sayatannya presisi, runcing ke bawah ya. Jadi tidak legok begitu ya, tidak membentuk cekungan U seperti itu tujuannya. Jadi memang benar-benar presisi, dan ini sangat tajam sekali teman-teman. Kalau saya tes pisau tidak ke kertas, kalau hanya kertas ini sangat ringan bagi pisau ini. Sebentar ya, saya ambilkan kertas. Nah, ini ada kertas teman-teman. Kalau untuk hanya motong kertas seperti iklan-iklan itu, ini sangat kecil ini. Tuh ya. Tuh. Nah, ini pisau ini sangat mudah. Kalau saya tes ketajaman pisau bukan lagi menggunakan kertas, saya menggunakan bulu tangan. Kebetulan bulu tangan saya lembut. Nah, kelembutan bulu tangan saya inilah yang kalau dia bisa memotong bulu tangan saya yang lembut, itu sudah sangat tajam menurut saya. Seperti ini. Nah, dia langsung bisa memotong bulu tangan saya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat atau tidak ya. Halus, sangat halus. Bulu tangan saya kebetulan halus. Oh, mungkin sulit dilihat ya. Ini saya kumpulkan nih, bulu tangan saya banyak nih. Tuh ya, ini bagian sini nih. Tuh. Kelihatan ya, tuh. Ini nih teman-teman. Nah, itu ada bulu ya. Bulu halus saja bisa dia potong. Ini sangat tajam. Sebaiknya saran saya juga hati-hati ketika kita melakukan grafting. Sebaiknya fokus teman-teman, jangan sampai kita cedera ya, atau melukai kita ya ketika kita melakukan grafting. Dan di transisi waktu sebaiknya kita istirahat. Makanya kalau seperti kami muslim ya, di ajaran saya ketika waktu-waktu zuhur tengah hari itu istirahat,
asar, maghrib itu sebaiknya tidak melakukan aktivitas, karena itu waktu-waktu transisi teman-teman, antar waktu. Jadi memang harus kita sebaiknya tidak beraktivitas seperti itu. Oke, ini salah satu kunci keberhasilan kita grafting ya. Nah, sebelumnya saya akan ulangi sedikit saja. Nih teman-teman, ini ada entres. Nah, silahkan kamera mendekat. Saya akan mengingatkan lagi buat teman-teman pemula ya. Ini kalau untuk yang pro ya udah nggak perlu lagi lah seperti ini ya. Nah, kita potong entres, lalu mata batnya kita sisakan dan sisa tangkai daun kita buang ya, seperti ini ya. Nah, kalau saya selanjutnya saya balut menggunakan parafilm. Ini fungsi gunting ini untuk memotong parafilm ya. Nah, seperti ini. Kita buang bagian yang menonjol. Lalu bagian mata tunasnya saya balut menggunakan parafilm. Bisa dibalut semua menggunakan parafilm, bisa juga hanya bagian mata tunas saja. Kalau saya hanya bagian mata tunasnya saja teman-teman, karena untuk menghemat parafilm ya, bagian sisi selain mata tunas saya bungkus menggunakan plastik wrap seperti ini. Kenapa begitu? Sekali lagi untuk menghemat parafilm. Parafilm ini tujuan saya menghemat bukan karena dia mahal, tetapi untuk mendapatkannya yang sulit teman-teman. Ketika habis, seperti saya harus memesan secara online. Nah, makanya saya menghemat dengan hanya menutupi bagian mata tunasnya saja seperti ini. Ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kita bersihkan dulu sisa tangkai daun ya. Kemudian kita bungkus bagian mata tunas. Kalau teman-teman masih belajar saja, tidak grafting dalam jumlah yang banyak, ya bisa teman-teman bungkus saja menggunakan parafilm semua. Kalau saya grafting kan bisa satu angkong teman-teman, seperti ini nih di video ini, di gambar ini maksud saya, itu saya kalau grafting seperti itu banyaknya. Jadi ya memang harus cari solusi hematnya ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut, sudah kita bungkus. Nah, ini hasilnya ya, sudah kita balut, entresnya sudah kita balut semua. Selanjutnya kita sambung. Nah, ini rustoknya ya teman-teman. Nah, ini juga ada alasannya teman-teman. Ini rustok seperti ini sangat sedang ya, sangat sedang untuk kita grafting, kurang lebih sebesar pensil dia. Jadi kalau rustok itu terlalu besar, nanti akan makan atau mati sebelah di bagian salah satu sisi rustok ini. Jadi nutrisi tidak fokus semua, tidak naik ya. Kalau sedang seperti ini, dia akan tersambung dengan sempurna, dan nanti semakin besar bibitnya, maka akan tidak terlihat bekas sambungannya ya. Kalau saya standarnya saya bungkus seperti ini teman-teman. Karena ini saya pendam dengan kokopit ya, untuk penyemaian. Jadi saya bungkus agar tidak kotor ketika saya melakukan grafting. Nah, jadi bersih ya, seperti ini. Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Ketika kita grafting ya, mengapa kita harus menggunakan pisau yang tajam? Ini salah satu fungsinya. Nah, ketika kita membelah, tidak ada serat atau sisa bekas potongan dari pisau tersebut ya. Nah, lalu ini penting sekali nih teman-teman. Ketika kita grafting itu, fungsi dari pisau ini tadi, kenapa harus diasah juga bagian sebelah kanan sini? Ini seperti ini ya.
Nah, jadi dia sudah saya tipiskan juga bagian sebelah sini. Sama dengan kalau bawaannya ketika kita membeli baru sisi sebelah sini saja yang tipis. Nah, seperti itu ya. Kalau sekarang sudah kanan kiri sudah saya tipiskan. Tujuannya agar tidak seperti ini teman-teman nih. Ketika kita grafting, kalau satu sisi saja yang tipis, dia akan seperti ini. Nah, agak cekung seperti itu. Nah, ini nih, cekung nih. Bisa dilihat ya. Nah, jadi ini seperti itu. Nah, bengkok seperti itu tuh ya. Nah, sedangkan tujuannya sebaiknya ketika kita potong dia lurus seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lurus, oke? Nih, seperti ini. Dia lurus ya. V seperti itu. Dan ketika kita grafting sebaiknya panjang. Nah, bentuk V-nya ini panjang teman-teman. Ini potensi yang menyebabkan atau yang membuat kita besar kemungkinan untuk berhasil ya. Ini bengkok ini karena memang jenis ininya ya dari rootstock ya, dari entres ya. Nah, kita buat panjang, jangan pendek seperti ini teman-teman. Jangan pendek. Jadi kemungkinan bersatunya kambium dengan kambium itu lebih besar. Nah, bisa kita dalamkan lagi kalau kurang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan sisi dari entres dan rootstock harus bertemu ya, pinggir dengan pinggir. Minimal sebelah. Kalau sebelah sini nggak bisa bertemu, minimal sebelah sisi sebelahnya. Seperti itu ya. Lalu kita balut. Tidak usah kuat-kuat. Yang penting tujuannya agar dia kedap saja. Kemudian jangan lupa kita kasih kode sesuai jenisnya ya. Kalau ini jenis transfigurasi, jadi saya kasih kode T seperti itu. Nah, saya ulangi ya. Ini saya ada rootstock lagi, kita bersihkan dulu. Dan antar mata tunasnya berlawanan ya teman-teman. Kalau di sini bagian rootstocknya mata tunas sebelah sini, ketika kita grafting, kita sambung, mata tunasnya kita buat berlawanan ya. Jadi sebelah sini. Kalau di rootstocknya sebelah sini ya. Jangan kita samakan. Kalau begini kan sama dia. Oke. Jadi kita buat berlawanan. Nah, saya belah dulu. Agak panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi benar-benar V dia teman-teman ya. Kurang panjang, kita panjangkan. Nah, seperti itu. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya, tuh. Minimal kita usahakan membentuk huruf V ya. Walaupun tidak sempurna, paling tidak ya 90% mendekati seperti itu ya. Sekali lagi untuk bagian sisinya, salah satu sisi menempel antara sisi entres dan rootstock agar kambium dengan kambiumnya, kambium rootstock dan entres bertemu ya teman-teman. Salah satu sisi sebelah sini kita temukan. Kalau sebelah sininya tidak bertemu, tidak apa-apa, kopong tuh ya, kosong ya. Yang penting sebelah sini. Nah, kunci dasar kan, kambium dengan kambium bertemu. Sekali lagi, yang menentukan keberhasilannya semakin panjang sayatan dari model entres ini atau bentuk V-nya, semakin panjang akan semakin besar kemungkinan kambium bertemu dengan kambium. Logikanya seperti itu ya, maka keberhasilannya akan semakin tinggi. Nah, kalau kita buat pendek, ya kemungkinan keberhasilannya juga tidak setinggi yang kita sayat
lebih panjang seperti itu teman-teman. Nah seperti itu ya, kita kasih kode karena ini jenis transfigurasi, jadi saya kode T. Terserah teman-teman mau dikode seperti apa TR atau ditulis langsung trans, nggak apa-apa, itu hanya kode agar kita tahu jenis-jenisnya, agar tujuannya agar valid ya. Umpama yang pelanggan pesan jenis transfigurasi, jangan sampai saya kirim jenis Ninel atau Jupiter. Tujuannya seperti itu, agar valid. Jadi pelanggan itu tidak kecewa, dan kita juga mengedukasi ya, agar pelanggan tahu, oh jenis trans seperti itu. Dan saya juga kalau bibit biasa menggunakan ID teman-teman. ID seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kalau bibit dari saya pasti saya pasang ID seperti ini, kecuali ID-nya memang habis, dan itu saya jelaskan ke pelanggan ya. Nah umpama jenis transfigurasi, saya pasang ID trans seperti ini. Nah baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi saya ulangi, salah satu syarat keberhasilan kita melakukan grafting yaitu pisau yang tajam. Tujuannya untuk mengiris bagian entres ini tadi ya. Ketika dia tajam maka tidak akan meninggalkan sisa dari potongan. Dan gunakan pisau ya yang berkualitas lah, yang bagus. Untuk merek terserah teman-teman. Kalau mau rekomendasi dari saya, ini ada pisau Victorinox seperti ini. Bisa juga teman-teman langsung pesan di pojok kiri bawah layar teman-teman ya, di situ ada keranjang, bisa dipesan pisau jenis Victorinox ini. Nanti kita akan buatkan tutorial cara pengasahannya seperti apa ya teman-teman, karena ini pisau ini baja dan sangat keras sekali. Jadi ketika kita mengasahnya harus memerlukan kesabaran lebih teman-teman. Nanti kita akan buatkan tutorialnya lah, bagaimana mengasah pisau ini. Nah baik, buat teman-teman yang membutuhkan bibit anggur juga, nih bibit banyak, bisa hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Silakan dihubungi. Nomor WA itu insya Allah valid, insya Allah amanah, nggak usah khawatir. Nanti kita akan tutorial, kita pandu juga cara penyiapan media tanam, bibit sampai harus diapakan, sampai ke perawatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad. Our hearts beat to the city streets. We began